印尼首都雅加达海湾的一角，一艘白色外形的船只正停泊在此。它的身份很特殊，是由留德数十年的李德美医师花了4年打造的医疗船，载着有志服务的医护人员四处奔波，在这个由众多岛屿而组成的国家里进行各种义诊行动。The ship has 23.5 meters in length and 6.5 meters width. Yeah. There are 5 rooms for the ship crew and a small kitchen, restroom, and there they can take rest over there. Not One room for only one person. Yeah, 1 room for 1 person. There are Yes, it's 5 quite rooms. small. Quite small, but the It's ship okay. in Yes, total right. is small too. Yeah. It's a tiny, small ship. We have to with cameraman. Oh, wow. Yeah. Cool. This room is our operating theater. Here we do a major surgery. Serious operation can be done too. Yeah. Like cancer, you have to cut the Yeah. Cesarean operation we did also here. Oh, you sleep here? I stay here. Every time when you have to, like go out. After operation, the patients come here and they stay here. 在李医师的医疗船上，麻雀虽小，却五脏俱全，医疗室、病房，甚至是手术室都一应俱全。但要在摇晃的船体里进行诊断、包扎、开刀，更是考验着李医师及团队的功力。 Pada suatu hari ketika kami selesai untuk melakukan pelayanan bedah di salah satu pulau kecil, datanglah seorang ibu bersama anak perempuannya 3 malam 2 hari berlayar dari pulau kecil lainnya dan dengan sakit perut yang sangat luar biasa karena ada usus yang terjepit. Secara medis ketika usus ini terjepit sudah harus dioperasi antara 6 sampai 8 jam atau usus ini akan pecah dan pasiennya akan meninggal. Tapi ibu ini yang bisa kita tahu antara 3 malam 2 hari dalam perjalanan untuk mencapai pulau di mana kami melakukan operasi. Operasi tetap dilakukan karena kami kasihan kepada anak ini. Dan memang ususnya sudah hampir mati. Lalu operasi dilakukan dan anak ini sembuh. Ketika pulang ke Jakarta, di dalam doa malam saya sebagai orang Kristen, saya bertemu dengan Tuhan saya yang bertanya, maukah kau melayaniku? Dan di dalam pandangan saya terbayang gambar anak yang menderita itu. Jadi konteksnya bagi saya jelas sekali. Tuhan meminta saya untuk membantu mereka yang berada di luar, yang berada jauh dari Jakarta, yang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pertolongan, untuk datang mencari mereka dan memberikan bantuan kepada mereka. Pada awalnya saya mengatakan, Tuhan, saya sudah terlalu capek, Tuhan. Saya tidak bisa melayani Tuhan di dalam hal ini. Tapi beberapa hari kemudian suara yang sama datang lagi, bertanya lagi, datang lagi, bertanya lagi, sampai pada suatu malam masih tetap di dalam doa malam sebelum tidur. Saya menjawab, ya Tuhan, aku mau melayanimu dengan bercucuran air mata. Dan anehnya saya tidak merasa takut sama sekali. Tapi justru saya merasa senang. Saya merasa ada damai sejahtera yang melingkupi diri saya. Dan saya sangat optimistis sekali bahwa saya akan bisa melakukan itu. Pada awalnya saya tidak berpikir seperti itu. Saya cuma mau mengikuti suara yang bertanya kepada saya. Suara yang begitu lembut, suara yang begitu penuh kasih. Yang bertanya, apakah kau mau melayaniku? Lalu saya berpikir-pikir, bagaimana ya caranya kalau pergi ke sana? Kalau pergi ke sana, saya harus membawa seluruh peralatan. Segala-galanya karena di sana tidak ada. Dan cara yang paling masuk akal bukan dengan terbang, juga bukan dengan naik
naik mobil ke sana, tapi naik kapal. Dan disitulah saya mulai berpikir bagaimana membuat sebuah rumah sakit apung, sebuah floating hospital. 那你刚开始有像这样的想法的时候，跟朋友们在分享说，我现在要弄个船像医院一样，大家会觉得怎么样呢？ Pada awalnya ketika ide ini saya lontarkan, semua orang mengatakan ini tidak mungkin. Mereka mengatakan saya orang gila, saya dokter gila. Karena belum pernah ada swasta yang membuat rumah sakit di atas sebuah kapal. Karena ini ongkosnya besar sekali. Dan saya teringat juga Tuhan saya juga dibilang orang gila kan. Tapi saya sangat percaya bahwa suara yang saya dengar itu adalah bisikan Tuhan yang menginginkan saya melayani Dia. Dan kalau Tuhan beserta kita dan kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, di mana proyek ini adalah proyek Tuhan yang saya boleh lakukan, saya tidak punya keraguan. 所以医生到现在为止这个船已经治疗多少病患？ Jadi dengan kapal rumah sakit apung ini, kami sudah menolong berapa puluh ribu orang di seluruh Indonesia, mulai dari barat sampai ke timur, dan sudah ribuan orang yang kami operasi. Perbedaannya adalah kapal kan tidak bisa tenang. Saya berusaha dan dengan berjalannya waktu saya membuat suatu metode saya sendiri bagaimana saya berusaha dan bisa mengikuti gerakan kapal. Misalnya saya berdiri hanya di atas satu kaki, lalu badan saya tempelkan ke meja operasi, dan kedua sikut saya taruh di atas badan pasien, sehingga dengan demikian saya bisa mengikuti gerakan kapal yang diikuti dengan gerakan pasien. Saya ini berasal dari satu keluarga yang sangat miskin. Ketika saya kecil, ayah saya sudah meninggal. Kami 8 bersaudara, tapi adik saya yang lelaki meninggal ketika usianya 1 tahunan. Dia penyakitnya gampang, penyakitnya diare. Tapi karena kami tidak punya dana untuk ke dokter atau untuk membeli obat, adik saya harus meninggal. Dan sejak saat itu saya selalu berpikiran, saya ingin menjadi dokter karena saya mau membantu mereka yang tidak mampu itu, agar dengan ilmu saya sebagai dokter, saya bisa membantu beberapa di antara mereka. Saya teringat satu peristiwa. Suatu siang saya datang lari ke mama, saya bilang, "Mama, saya lapar." Tapi mama bilang, "Kamu main, nanti laparnya hilang." Saya tidak tahu pada saat itu bahwa tidak ada makanan. Dengan bermain, lapar saya hilang. Belakangan baru saya bisa mengerti penderitaan yang dihadapi oleh ibu saya. 所以医生真的是自己经历过，感受很深刻。 Ibu saya ketika saya suatu saat tahu saya mau menjadi dokter, dia pernah berkata kepada saya, "Kalau kamu suatu saat jadi dokter, jangan kamu ambil uang dari orang miskin. Mereka akan bayar, tapi di rumah mereka akan menangis karena mereka tak punya uang untuk beli beras." Ini adalah suara jeritan seorang ibu yang tidak bisa dikeluarkan. Dan ketika dia mengeluarkan jeritan ini, siapa yang mendengarkan? Dan ketika ada yang mendengarkan, siapa yang akan melaksanakannya? Dan bagi saya, ini adalah suatu permintaan dari ibu saya untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang miskin ini. Ini saya jadikan sebagai tujuan hidup saya. Dan sampai sekarang, saya tidak berubah.